Pernahkah kamu mendengar nama Al-Rabi bin Khutsaim? Beliau adalah salah satu tokoh besar dari generasi setelah para sahabat, atau yang kita kenal sebagai tabi'in. Kehidupannya adalah cermin kezuhudan, ketakwaan dan kekhusyukan yang luar biasa. Ia adalah murid terkemuka dari sahabat agung, Abdullah bin Mas'ud, dan kisahnya sungguh menginspirasi kita untuk kembali merenungkan makna hidup. Nama lengkapnya adalah Al-Rabi bin Khutsaim bin Aids, berasal dari Kufah, Irak. Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, ia hidup di masa para sahabat dan belajar langsung dari mereka. Kedekatannya dengan Abdullah bin Mas'ud begitu erat, sampai-sampai banyak yang berkata, jika Al-Rabi masuk ke majelis Ibnu Mas'ud, orang-orang akan mengira ia adalah salah satu sahabat Nabi. Ini menunjukkan betapa mirip akhlak dan ketenangannya dengan para sahabat. Apa yang membuat Al-Rabi begitu istimewa? Pertama, beliau sangat menjaga lisannya. Beliau terkenal sangat sedikit bicara, hanya jika benar-benar perlu. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, beliau mencatat setiap perkataannya sendiri, lalu di akhir hari ia menimbang, apakah ucapannya hari ini mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak. Subhanallah, beliau pernah berkata, sesungguhnya lisan adalah jalan tercepat menuju kebinasaan manusia. Sebuah pengingat yang sangat relevan untuk kita di zaman sekarang. Kedua, rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam. Setiap kali mendengar ayat-ayat tentang akhirat, surga, dan neraka, ia sering menangis. Tubuhnya akan gemetar sioliola. Ia melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri. Rasa takut inilah yang mendorongnya untuk terus beramal sholih. Ketiga, kezuhudannya terhadap dunia. Al-Rabi tidak pernah tertarik pada kemewahan. Pakaian dan makanannya sangat sederhana. Baginya, dunia hanyalah sarana untuk menuju akhirat. Namun, zuhud menurutnya bukanlah mengharamkan yang halal. Beliau berkata, zuhud adalah ketika apa yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tanganmu. Artinya, hatinya tidak terikat pada dunia, melainkan hanya berharap pada balasan dari Allah. Ibadahnya pun luar biasa. Al-Rabi sangat tekun dalam syalat malam, puasa sunnah, dan berzikir. Ia sering menyendiri untuk bermuhasabah dan berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak murtad, kenikmatan yang tidak terputus, dan menemani Nabi Muhammad di surga. Doa yang menunjukkan betapa tinggi cita-citanya. Di akhir hidupnya, Al-Rabi diuji dengan penyakit lumpuh yang cukup lama. Namun, ujian ini sama sekali tidak mengurangi ibadah dan kesabarannya. Ia tetap berzikir dan bersyukur. Ketika ada orang yang merasa kasihan padanya, ia justru berkata, apa yang kalian lihat sebagai musibah, aku melihatnya sebagai nikmat yang mengingatkanku kepada Allah. Sebuah perspektif yang luar biasa tentang ujian. Al-Rabi juga hidup di masa yang penuh fitnah dan konflik politik. Namun, ia memilih untuk menjauh dari semua pertikaian itu. Ia fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Ia berkata, jika manusia sibuk memperbaiki dirinya sendiri, niscaya ia tidak sempat mengurusi keburukan orang lain. Ketika Al-Rabi bin Khutsaim wafat, seluruh Kufah menangisi kepergiannya. Mereka kehilangan seorang alim yang saleh, yang meninggalkan jejak keteladanan, bukan harta atau jabatan. Dari kisah beliau, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Menjaga lisan adalah kunci keselamatan iman. Takut kepada Allah akan melahirkan amal yang ikhlas. Zuhud adalah tentang hati yang tidak terikat dunia. Sabar dalam ujian adalah tanda keimanan yang matang. Dan menjauhi fitnah adalah jalan keselamatan untuk agama kita. Kisah Al-Rabi bin Khutsam adalah pengingat bagi kita semua